Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu Siti Sapura. atau yang akrab dipanggil Mbak Ipung. Mbak Ipung. Kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak. Tentu ini menjadi menarik buat kita untuk gali, karena ini kita juga sekaligus menitip pesan kepada para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan untuk lebih waspada, berhati-hati, karena kasus ini ya itu tadi mungkin karena berkaitan dengan pandemi ini menjadi persoalan. Kita sapa dulu Bu Ipung atau Mbak Ipung. Siap. Kita sapanya. Om Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mbak Ipung ya. Ya, siap Mbak Ipung. Aktivis perempuan dan anak. Mbak Ipung, kalau kita bicara tentang kasus ini belakangan cukup marak ya. Mungkin Mbak Ipung bisa menceritakan kepada pemirsa seberapa kasus ini meningkat ketika pandemi COVID ini, dan apa hubungannya dengan pandemi COVID karena kasus pelecehan seksual. Jujur ya, selama pandemi hampir 2 tahun ya, ini udah tahun kedua pandemi. Saya melihat mungkin 3 bulan pertama nggak terlalu kelihatan, 6 bulan berikutnya sampai sekarang udah kuartal keberapa kalau kita ngomong 2 tahun berjalan. Ya. Kasus-kasus kejahatan, kok saya maunya kejahatan seksual. Kejahatan ya. seksual. Karena apa? Ya, bukan. Kejahatan. Karena Bapak Joko Widodo, presiden kita tahun 2016, karena teriakan saya juga di salah satu TV kan, di acara terkenal sekarang udah tutup. Saya lah yang mengatakan bisa nggak pelaku kekerasan seksual itu dihukum minimal 20 tahun dan maksimal hukuman mati. Akhirnya keluarlah Perpu nomor 1 tahun 2016. Itu langsung ditangkap sama pemerintah dengan mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2016. Dan setelah diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Ancamannya tinggi. Nah, sejak itulah pemerintah mencanangkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Oh iya. Artinya apa? Kejahatan luar biasa, Bang. Berarti extraordinary crime kan? Sama lah dengan korupsi. Nah, artinya apa? Harus dibersihkan dengan cara-cara luar biasa. Karena apa? Ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia, generasi bangsa Indonesia, yaitu anak-anak korbannya. Nah, apakah di Bali atau anggaplah lingkup nasional? Bagaimana sekarang? Sangat tinggi. Sangat tinggi. Bahkan saya pun jujur kadang-kadang saya nangis menonton berita TV, menangis. Teman-teman memberitahu saya korban segala macam. Saya ingin berteriak sebenarnya, tapi teriakan saya tuh nggak cukup menyelesaikan itu gitu lah. Kalau kita mau bicara apa sih penyebabnya, tentu kompleks, Bang. Kita ngomong intern dulu lah, intern dalam keluarga. Orang tua mungkin selama ini mengatakan tabu jika pengetahuan anak tentang seks sejak dini itu tabu. Bahasa kita dulu ya, zaman saya mungkin masih anak-anak, dianggap tabu. Karena apa? Saya dulu waktu pas hujan deras, saya lari bawa ban, hujan-hujanan, kadang tidak berbusana. Nggak ada orang kok yang berani nyolek bagian tubuh kita. Ya kan, zaman dulu ya. Zaman sekarang berbeda. Apalagi ada pandemi, bagaimana anak-anak sekolah daring. Yang tadinya tidak memegang HP, dalam 1 hari mungkin kita bisa mengawasin. Hari sekolah nggak boleh pegang HP, kecuali Sabtu Minggu. Atau 1 hari cuma pegang HP jam berapa jam aja. Sekarang nggak bisa. Harus pegang dari pagi sampai jam 2. Kadang-kadang malam ngejum lagi. Saya kadang pernah protes, anak saya masih sekolah SMA. Saya pernah protes, kamu ngapain ngejum? Ini pelajaran matematika mah. Loh, kenapa harus malam? Bayangkan. Ini hal-hal yang tidak beretika kalau saya anggap. Pandemi ini sudah menekan anak sedemikian rupa sampai tingkat depresi yang tinggi. Kenapa? Dia harus punya HP yang bagus, kuota yang bagus, sinyal yang stabil, supaya mereka bisa tetap ngikutin pelajaran dengan baik. Tingkat depresi anak, jujur kita bilang, tinggi di sini. Begitu lagi, di lain pihak, anak-anak tidak pernah berkumpul dengan teman-teman seusianya. Yang bicara tentang permainan dia, atau berbicara tentang pakaian atau apalah, biasalah anak-anak seremaja dia. Itu nggak ada sekarang. Akhirnya secara privat dia bisa membuka situs-situs yang berbau dewasa. Nah, jadi pandemi larinya ke sana dong. Karena apa? Anak-anak akhirnya hidup dengan gadget,
tidak hidup lagi dengan manusia di sampingnya. Nah, kadang-kadang kita panggil anak pun kadang nyot, kadang enggak, karena asiknya gitu. Ya bersyukur orang tua bisa ngawasin anak tuh nonton apa. Nah, ini makanya kenapa saya bilang pandemi larinya ke sana. Itu satu. Terus internnya lagi orang tua apa? Orang tua merasakan pengetahuan seks itu tabu jika dikenalkan sejak dini. Padahal itu penting untuk zaman sekarang. Nah, orang tua dari anak umur baru bisa diajak bicara. Tolonglah anak kita tuh pada saat kita ajak dia mandi, pada saat kita gantiin baju, biasalah bahasa ibu ya, terutama ibu di sini yang punya peranan sangat penting. Sayang, kelak kamu remaja, dunia ini udah nggak amat buat kamu. Baik anak laki, baik anak perempuan, kita berikan bahasa begitu. Oh, anak laki dan anak perempuan sama, tahu, ya? kedua sama. Kita kenalkan semua bagian tubuh dia. Tapi nanti ada perbedaannya. Ada 4 bagian tubuhmu yang tidak boleh dilihat, diraba, disentuh, atau dipegang oleh orang lain kecuali dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Nah, dirimu sendiri. Nah, bahkan bapakmu tuh nggak boleh juga. Bapak pun nggak boleh. Jika anak sudah berumur di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun ya. Nah, itu udah. Ada 4 bagian tubuh itu. Apa iya. saja? Nah, satu mulut. Mulut bagaimana? Mulut tuh punya birahi di situ. Oh, iya. Ya. Jika disentuh dengan bibir mulut juga. Yang kedua, kelak kamu remaja, kamu akan tumbuh di dadamu. Ada payudara bagi anak perempuan kan? Okay. Terus yang ketiga apa? Jenis kelaminnya mau sayang. Kalau anak kita perempuan kita bilang langsung vaginamu ya. Anak laki-laki jenis kelaminmu apa? Penismu ya. Terus yang keempat apa? Lubang dubur. Nggak boleh disentuh. Nggak boleh disentuh oleh siapapun, dipegang oleh siapapun kecuali dirimu sendiri atau nanti kelak mungkin pasangan hidupmu. Nah, itu harus ditanamkan di sejak dini. Doktrin tuh anak kita. Ingat ya, 4 bagian tubuh kamu ya, cuma kamu dan suamimu nanti bisa terpegang. Nah, itu kita tanya lagi, kenapa tiba tanya anak-anak, loh kenapa mah lubang duburku mah? Kelak kamu remaja, kelak kamu masih umur anak 5, 6, 7, 8, sampai mungkin sampai umur 13 tahun. Kita kan ada orang yang namanya pedofil. Pedofil itu siapa? Jelaskan sama anak kita, pedofil itu adalah orang dewasa, yang udah tua-tua, bahkan yang sudah tua bangka, yang sudah mau mati. Iya, yang di atas 60 tahun. Biasanya suka sama anak-anak. Nah, disitulah hati-hati dengan lubangmu yang satu itu, lubang dubur itu. Nah, itu harus dijelaskan kenapa mah harus payudara, kenapa jenis kelamin, kenapa lubang dubur. Nah, ini harus dipahamkan. Kalau bisa doktrin tiap hari gitu loh. Jadi harus didoktrin setiap hari supaya itu menjadi kehati-hatian, Bu. Tertanam. Nah, apakah selama ini itu sudah dilakukan oleh banyak orang tua atau justru diabaikan oleh orang-orang tua? Kalau menurut Mbak itu? Kalau menurut saya mungkin karena saya orangnya, dulu kan saya hampir 5 tahun ya di lembaga P2 TP2 Kota Denpasar. Jujur Bang, hampir setiap hari saya hanya roadshow untuk memberikan pemahaman kepada dari anak sekolah STK loh sampai SMA. Entah sekarang setelah saya tinggal apa itu masih terjadi apa enggak. Kalau saya Bang, saya dulu menawarkan diri kepada sekolah, saya nggak usah dibayar. Undang saya kapanpun ada waktu untuk mereka bertemu dalam satu aula, saya datang. Disampaikan hal seperti itu. Saya datang, jadi saya memberikan, ada fotonya, ada filmnya itu namanya film Komal. Di internet ada film Komal. Bagaimana seorang anak jika sudah menjadi korban, mereka sudah merasa tidak punya harga diri. Mereka sudah merasa nggak suci, mereka sudah menganggap dirinya kotor, dan akhirnya banyak anak akhirnya menjadi anak yang pendiam. Anak yang pendiam. Nah, ini harusnya perubahan-perubahan perilaku dari anak kita, harusnya orang tua paham. Yang tadinya anak yang biasanya pulang sekolah, anak TK itu mereka teriak, "Mama, aku udah pulang. Mama, Papa." Tiba-tiba jadi anak pendiam. Hanya diam, tidak diwaspadai, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang terjadi. Jadi bagaimana caranya orang tua menggonek itu? Begitu anak itu kita nggak pendiam, kita sayangin dia. Sayang, ada apa? Apa ada masalah di sekolah? Atau tadi pagi di sekolah bergaul sama siapa? Main sama siapa? Apa yang terjadi? Nah, kalau anak itu masih nggak bicara, berikan lagi dia pemahaman. Sayang, ini mamamu, kamu akan saya bela apapun yang terjadi. Nah, Ibu, kalau kita bicara tentang, kita sepakat ini sudah kejahatan seksual. Kalau dari data yang ada sekarang ini, apakah ini sudah real atau sebenarnya masih ada ya? Atau bisa dikatakanlah ibarat gunung es gitu ya, kasusnya banyak tidak disampaikan karena malu. Apakah seperti itu yang terjadi? Kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, apalagi di Bali ya. Bali saya tidak mengatakan Bali ini bagaimana, tapi memang Bali ini nggak aman. Bali tidak aman. Bali ini kejahatan seksual terhadap emang ibarat seperti gunung es. Puncaknya aja yang muncul di bawah tuh penuh. Kenapa? Nah, banyak satu orang tua tidak tahu harus melakukan apa.
Yang kedua, dia menganggap berhubungan dengan aparat hukum itu ribet. Tanda petik ya, maaf dengan Bapak Kapolda Bali, tanda petik ribet. Artinya bagaimana? Saya tidak punya kekuatan untuk mempenjarakan seseorang. Apalagi saya nggak punya uang. Saya nggak paham hukum. Apalagi saya tidak bisa cari pengacara. Nah, hal-hal inilah yang membuat yang terakhir lagi adalah aib. Aib. Malu. Kalau saya lapor, nanti anakku ketahuan dong, tidak perawan lagi, anakku korban lagi. Nah, inilah pemahaman yang salah. Jadi akhirnya tidak semua orang yang berani, yang anaknya menjadi korban, berani menyampaikan ke polisi. Padahal ini harus dirubah dong. Jika anak bapak ibu menjadi korban, ini bukanlah aib. Ini adalah suatu kejahatan yang harus mendapatkan konsekuensi hukumnya terhadap pelaku. Ini harus. Nggak ada aib, karena semakin diamnya kita, maka pelaku semakin bertambah dan korban pun semakin bertambah. Oke. Kalau kita bicara tentang pelaku sekarang, Siap. Itu pelaku yang umumnya apakah memang orang lain atau justru orang terdekat yang menjadi yang itu juga waspadai terhadap Siap. anak-anak kita? Kebanyakan pelaku, mungkin berkisar sampai 80% itu adalah orang dekat. Orang dekat. Nah, orang dekat itu siapa? Bisa bapak kandung, bapak tiri, paman, kakak, kakek, atau tetangga. Yang justru mereka kenal, Bu, ya? Orang-orang yang mereka sangat kenal, bahkan mungkin teman bapaknya, teman ibunya. Jangan salah ya, jika kita punya teman tetangga yang suka main ke rumah, tiba-tiba ngobrol sama kita, tapi anak kita yang disapa. Itu anaknya ya, Bu, atau itu anaknya ya, Pak. Ih, cantik ya. Nah, hati-hati. Hati-hati ya. Oh, ganteng ya, hati-hati. Tidak hanya cantik, bukan ganteng juga. Ya, sama. Itu juga jadi sasaran ya. Jadi sasaran cantik ganteng itu sama. Kalau dia bilang, ih anak tuh ganteng banget, anak tuh cantik, harus kita waspadai. Jadi stop hubungan baik itu. Atau kita waspadai dah orang itu. Terus yang 20%-nya baru orang-orang yang dia tidak kenal atau yang kenal melalui media sosial. Nah, media sosial ini yang paling bahaya. Media sosial kadang-kadang fotonya perempuan, begitu ketemu laki-laki. Nah, ini ada pemaksaan, pemerkosaan di situ terjadi. Baik. Karena waktu kita terbatas, Bu, hanya 15 menit, kita sudah ada di ujung ini. Ya, mungkin sebagai closing statement dari Ibu sebagai seorang aktivis perempuan dan anak ya. Pak Ipung mungkin menyampaikan kepada pemirsa, termasuk juga kepada aparat terutama ya, mungkin orang tua yang juga silakan. Satu, untuk orang tua, berikan kasih sayang seluas-luasnya pada anak supaya anak itu selalu merdeka untuk bicara sama kita. Itu satu. Yang kedua adalah aktivis perempuan dan anak, jangan pernah bedakan siapapun pelakunya. Dia orang punya kuasa, orang punya uang, orang punya jabatan, atau orang birokrasi, atau bahkan tokoh sekalipun. Kalau kita punya niat menyelamatkan generasi Bali, mari kita habisin itu. Siapapun dia, tidak ada efek, tidak ada kata-kata tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapapun pelakunya, ayo demi anak Bali. Nah, untuk aparat penegak hukum, di sini polisi ya, polisi. Mohon jika ada kejahatan seksual terhadap anak, Bapak Ibu cuma cukup 2 alat bukti, keterangan saksi korban dan 1 alat bukti tambahan, yaitu apa? Visum et repertum jika ada robekan dalam vaginanya atau dalam duburnya, dan yang satunya visum et psikiatri. Artinya apa? Jika dalam ada trauma dalam kejiwaannya dia, cukup itu aja dong Bapak. Jangan lagi Bapak mengatakan ini harus tes DNA kalau anaknya udah, nggak perlu itu gitu loh. Jadi harus dipahamin. Ancamannya sangat tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang khusus menanamkan atau yang khusus mengatur tentang kasus pencabulan dan percobaan itu pasal 81 Jo 82. Minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun bahkan sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Dan ada pemberatan lainnya sesuai dengan PP Nomor 70 Tahun 2020, yaitu apa? Kebiri kimia. Pasang chip dalam tubuhnya jika narapidana ini tidak dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Untuk apa? Untuk mengawasi jika dia keluar dari lapas. Supaya kita tahu, oh ini ada anak pedofil di sini, oh ini ada pelaku pemerkosaan dari sini. Jadi selamatkan anak kita dengan cara itu. Terus yang ketiga adalah ekspos identitas pelaku secara besar-besaran, secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk masyarakat juga ikut mengawasi. Nah, jadi sanksi sosial itu sangat penting. Baik. Terima kasih Mbak Ipung sudah memberikan kita ya katakanlah pencerahan ya tentang statement beliau berkaitan dengan kejahatan seksual. Kalau tadi saya bilang pelecehan itu sudah kejahatan seksual dan hukumnya sangat tinggi, Bu, ya. Minimal 10 tahun ada maksimal 20 tahun bahkan sampai hukuman mati. Ini yang hukuman mati juga. Tentu
yang ingin kita sampaikan bahwa mungkin orang tua juga harus betul-betul mengawasi anak-anaknya supaya bagian-bagian tubuh yang Mbak Ipung sebutkan tadi itu Siap. betul-betul diingatkan untuk dijaga supaya tidak terjadi karena ini dampaknya sangat besar bagi anak-anak kita di masa depan. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Makasih ya Bang.